Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Setelah pertemuan sebelumnya kita menghitung PPh, sekarang kita akan menghitung PBB. Apa itu PBB? PBB itu adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bangunan, properti yang dimiliki oleh wajib pajak. Ya, jadi kalau kemarin PPh itu dikenakan pada subjek pajak, penghasilan subjek pajak, kalau PBB ini dikenakan pada objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Objek pajaknya itu bisa berupa tanah, bangunan, atau properti. Untuk sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan itu menggunakan sistem Official Assessment System, di mana sistem ini besaran pajak itu ditentukan oleh pemerintah. Nominal pajak yang harus dibayarkan itu yang menentukan adalah pemerintah. Kalau di PPh, sistem pemungutan pajak sifatnya ke self-assessment system, di mana besaran pajak yang harus dibayarkan, dilaporkan dan dibayarkan itu ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Dasar hukum pada PBB ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85, Jungto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan itu mungkin ada yang bertanya-tanya, pajak bumi dan bangunan itu masuk pajak pusat atau pajak daerah? Pajak bumi dan bangunan itu masuk pajak pusat adalah pajak PBB yang dikenakan pada kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Itu masuk kepada pajak pusat. Jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pajak. Salah satunya adalah jenis pajak berdasarkan pemungutnya, itu ada pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat ini yang memungut adalah pemerintah pusat ya. Kemudian pajak daerah itu yang memungut adalah daerah masing-masing. Ada daerah provinsi, ada daerah provinsi, ada daerah kota, kabupaten, seperti itu. Nah, kalau PBB yang masuk ke pajak pusat itu adalah PBB yang kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu masuk ke PBB pusat, pajak pusat. Kalau pajak daerah itu yang masuk ke objek pajaknya pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Jadi namanya bukan PBB saja, tapi dilanjutkan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Itu yang namanya. Apa saja yang menjadi objeknya? Objeknya itu adalah bumi, bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jadi misalnya kita punya rumah di daerah Kediri. Nah, rumah kita, tanah dan rumah di Kediri. Nah, rumah dan tanah kita itu akan dikenai pajak bangunan yang namanya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat, daerah Kediri, seperti itu ya. Atau kita punya toko yang berdiri di lahan yang ada di Kabupaten Kediri, itu juga masuk ke pajak bumi, bangunan, perdesaan, dan perkotaan, seperti itu. Tarif PBB. Tarif PBB tadi kan ada yang masuk pajak pusat, ada yang pajak daerah. Yang masuk pajak pusat, ketentuan tarif PBB tetap ya 0,5% baik di pusat ataupun daerah. Yang membedakan adalah NJOP-TKP-nya. Kalau ketentuan dari pemerintah, menetapkan besaran NJOP-TKP itu paling rendah adalah 10 juta. 10 juta ya, jadi setiap daerah bisa di atas 10 juta, misalkan di Jakarta, karena di Jakarta itu adalah daerah kota besar, di sana bisa lebih dari 10 juta, seperti itu. Bisa 12 juta, 15 juta, tergantung pemerintah daerah masing-masing. Kemudian dari NJOP-TKP ini nanti ada prosentase pengurangan pada NJKP, nilai jual kena pajak,
Apabila NJKP-nya itu lebih dari 1 miliar, maka pengurangannya sebesar 40%. Apabila kurang dari 1 miliar, maka prosentasenya 20%. Itu untuk pajak pusat ya. Kemudian untuk PBB daerah, PBB perkotaan dan perdesaan tadi ya. Daerah di sini saya berikan contoh daerah Kabupaten Kediri karena kita tinggalnya di Kediri. Berdasarkan peraturan pemerintah daerah, peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, NJUP TKP di daerah Kediri sebesar 10 juta. Kemudian bagi nilai jual objek pajak dengan di atas 1 miliar ditetapkan tarifnya sebesar 0,1%. Jika nilai jual objek pajak lebih dari 1 miliar ditetapkan sebesar 0,2%. Untuk tarif pajaknya sama ya antara yang pusat dan daerah. Pusat dan daerah seperti itu. Kemudian cara menghitung PBB yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari NJOP-nya dulu. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Misalkan kita punya tanah, punya rumah, harga tanah kita 10 miliar misalkan. Harga rumah kita misalkan 15 miliar. Maka NJOP-nya ya 10 miliar ditambah 15 miliar tadi. Itu namanya nilai jual objek pajak. Kemudian menghitung NJKP, nilai jual kena pajak. Nah, di sini NJKP itu setelah kita hitung NJOP-nya dikurangi dengan NJOP TKP. NJOP TKP untuk Kabupaten Kediri itu tadi ada 10 juta. Kalau daerah Jakarta contoh misalnya 12 juta. Jadi beda-beda NJOP TKP setiap daerah. Setelah dikurangi kita menghitung PBB, itu PBB terutang maksudnya. Yang ketiga adalah menghitung ini maksudnya PBB, bukan BB, tapi PBB terutang. Menghitung PBB terutang, caranya tarif PBB sebesar 0,5% tadi ya, dikali prosentase NJOP. Prosentase NJOP tadi untuk pusat itu ada 40%. Jika di atas 1 miliar, 20% jika di bawah 1 miliar. Kalau Kediri itu ada 0,1% dan 0,2%. Kemudian dikali NJKP-nya. Tadi NJKP kita contohkan tadi 15 juta itu ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal 1, di sini ada PT AAA memiliki lahan di daerah Jakarta dengan luas tanah 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Jika NJOP TKP-nya sebesar 12 juta, diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangunan per meternya 1 juta. Berapakah pajak terutang PT AAA yang harus dibayarkan? Langkah pertama kita adalah mencari NJOP bumi dan bangunan. Tanahnya berapa meter dikali harganya ketemu sekian. 1000 meter dikali 5 juta ketemu 5 miliar. Bangunan 800 dikali 1 juta ketemu 800 juta. Kemudian kita tambahkan karena di sini adalah NJOP bumi dan bangunan dua-duanya ya. Jadi sebesar 5.800.000.000. Kemudian NJOP TKP-nya dari soal diketahui bahwa untuk daerah Jakarta sebesar 12 juta, maka dikurangi NJOP TKP sebesar 12 juta, hasilnya 5.788.000.000. PBB terutang adalah tarif pajak dikali tarif atau prosentase dari NJOP TKP, kemudian dikali NJKP-nya. Ketemu harga pajak terhutangnya, harga PBB terhutangnya sebesar 11.576.000 rupiah setiap tahunnya. Ini contoh 1 ketika kita menggunakan NJOP TKP-nya Jakarta. Kemudian di sini ada NJOP TKP di daerah Kediri.
Di sini contohnya Bapak Torik memiliki lahan daerah Kediri dengan area tanah seluas 800 meter persegi dengan luas bangunan 500 meter persegi. Jika NJOP TKP sebesar 10 juta, diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 2 juta dan harga bangunan per meter 1 juta. Berapakah pajak terutang Bapak Torik yang harus dibayarkan? Yang pertama kita cari NJOP bumi dan bangunannya. Ketemu NJOP bumi dan bangunan sebesar 2 miliar 100 juta. NJOP TKP-nya 10 juta, maka 2 miliar 100 juta dikurangi 10 juta ketemu 2 miliar 090 juta. PBB terutang tarifnya 0,5% dikali persentase NJOP TKP di atas 1 miliar yaitu 0,2% dikali 2 miliar 090 juta rupiah. Ketemu hasil PBB terutangnya sebesar 20.900 rupiah. Demikian cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Terima kasih.